Haleluya, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, senang kembali kita boleh bertemu dalam program Renungan Pagi GPD Shekinah BSD City. Mari kita akan melihat Alkitab kita sama-sama. Saya ambil dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim berisi mengenai bangsa Israel dipimpin oleh para hakim setelah Yosua meninggal dipanggil oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan dalam pasal yang ke-11 bahwa yang menjadi hakim atau yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu namanya adalah Yefta. Yefta, ayat pertama, ayat yang kedua menuliskan di sana bahwa dia lahir dari seorang wanita atau perempuan tidak baik. Mamanya seorang perempuan sundal. Dan ironisnya lagi bahwa pada waktu adik-adik Yefta itu lahir dan menjadi besar, Alkitab berkata bahwa Yefta itu diusir dari rumah ayahnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas bahwa Yefta dia harus hidup tidak karuan. Dia sampai jadi penjahat. Dia hidup dengan orang-orang yang tidak baik. Proses keberadaan kehidupannya begitu pahit sekali. Tetapi puji nama Tuhan, ayat yang pertama di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, di situ dikatakan bahwa adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Maukah kita menjadi pahlawan yang gagah perkasa di hari-hari ini? Maka yang harus kita miliki seperti yang dimiliki oleh Yefta. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Alkitab berkata begini. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Saudara perhatikan bahwa yang pertama, Yefta dia menyambut dengan baik tua-tua Yahudi yang datang kepada dia, yang notabene ikut mengusir Yefta bukan hanya dari rumahnya, tetapi dari kampung halamannya. Andil tua-tua ini juga ada mengusir Yefta. Tetapi pada waktu mereka datang kepada Yefta, Yefta membuka dengan tangan terbuka. Hati Yefta itu terbuka dengan lapang. Yefta menerima mereka apa adanya. Dengan kata lain, bahwa seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia mampu untuk melupakan kepahitan di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau sertai, mau berkati kita. Dia akan percayakan kita hal-hal yang besar dan luar biasa seperti yang dia percayakan kepada Yefta. Asalkan kita mau melupakan kepahitan di masa lalu. Mungkin kita berkata gak mudah, gak gampang ini Pak Pendeta. Karena saya sudah pernah tolong dia, saya bantu dia, saya berbuat baik, saya melakukan hal-hal yang indah. Tetapi ternyata dia hianati saya. Dia tusuk saya dari belakang. Dia kata-katain saya. Dia merusak nama baik saya. Bapak Ibu, kalau kita ingin dikatakan oleh Tuhan, kita ada pahlawan yang gagah perkasa. Biarlah kita mau melupakan kepahitan di masa lalu. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada pada Yefta. Sehingga walaupun hidupnya sangat miris sekali,
tetapi dia dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Karena kita melihat di dalam pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 Alkitab berkata begini, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat bahwa ternyata Yefta menjadi pahlawan yang gagah perkasa karena Yefta tahu mengandalkan Tuhan. Yefta minta untuk Tuhan hadir di dalam hidupnya. Yefta minta untuk Tuhan yang bersama dan memimpin langkah hidupnya. Siapapun kita Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi pahlawan yang gagah perkasa, kita sukses berhasil, maka andalkan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam hidup kita untuk Dia menolong, menyertai dan membela keberadaan kehidupan kita. Kita terbatas. Kekuatan, kemampuan, kepintaran yang ada pada kita itu senantiasa terbatas adanya. Tetapi kita memiliki Yesus Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yefta dia datang kepada Tuhan dan senantiasa Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yefta menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Karena apa? Karena kita melihat di dalam pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab menulis dengan jelas Yefta menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Karena Yefta dia meyakini akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Kalau kita mau menjadi pahlawan yang gagah perkasa, kita boleh menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Kita boleh dipakai oleh Tuhan. Biarlah hidup kita ini senantiasa meyakini akan kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, tetapi kita juga harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat berlaku di dalam hidup kita ini. Biarlah di hari-hari yang sangat berat yang kita hadapi ini, kita boleh menjadi seperti Yefta. Banyak orang yang datang minta tolong, dan kita mampu untuk senantiasa menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan. Bukan karena kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita senantiasa membawa hidup kita untuk kita melupakan segala masa lalu yang pahit. Kita juga senantiasa membawa hidup kita mengerti bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya mujizat, Tuhan punya pertolongan. Itu tetap berlaku di dalam hidup kita. Yakin bahwa kita tidak sendiri di hari-hari ini. Apapun yang ada pada kita, Tuhan bisa pakai kita seperti Yefta untuk boleh menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya tidak panjang lebarkan akan renungan pagi saat ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yakinlah kami, keberadaan kehidupan kami itu ternyata dipakai oleh Tuhan, tergantung kehidupan kami. Tuhan gak melihat latar belakang kami, dari mana kami berasal, keberadaan silsilah keluarga kami. Tetapi yang Tuhan mau dapati hidup kami, di mana kami seperti Yefta, melupakan kepahitan di masa lalu. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan kami percaya akan kuasa Tuhan. Biarlah hidup kami di hari-hari ini kami boleh tampil menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Karena Tuhan boleh pakai kami untuk kami boleh memberkati, menolong banyak orang, mengasihi dan peduli bagi banyak orang. Berkati hidup kami di hari yang baru ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan yang tolong dan menyertai di dalamnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.